Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Obis, pada vlog saya kali ini melanjutkan dengan vlog sebelumnya. Jadi sekalian aja ya saya bikin vlog ini. Saya jarang menampilkan cana maru saya ini ya. Jadi hari ini mumpung lagi santai, pulang kerja malam-malam, saya bikin vlog. Jadi saya akan sharing ke kalian tentang perkembangan cana maru saya ini ya. Ukurannya jumbo menurut saya ya, hampir 40 cm. Jadi terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update terbaru dari vlog saya. Bisa sobat lihat ya, nah itu penampakan dari maru saya. Ini ya Satorio ini ya menurut sobat, jadi kurang lebih gitulah. Jadi kita sebut varian yellow aja ya. Ini jadi saya lama nggak update ini ya, jadi abaikan kaca tanknya yang agak kotor dia, soalnya jarang saya kuras juga. Ini tank matnya kemarin mati sobat, jadi mati satu karena ini tipenya Red Devil itu nggak akur ya, saling serang. Itu jadi yang dominan itu yang aktif. Tetap temanya Blackwater kalau ini. Jadi saya sukanya maru itu saya kasih tema Blackwater, jadi airnya kekuningan. Ini dulu kan pekat. Sekarang ini kapan hari atau seminggu lebih kalau nggak salah yang dulu saya kuras di video yang dulu, bisa sobat lihat. Sampai sekarang belum saya kuras lagi, tapi filternya on. Ini kebetulan saya matikan. Ini sebenarnya air bening ya, tanpa ketapang, tapi mungkin masih ada daun ketapang yang sisa dan dari kainnya juga. Jadi membuat efek tetap seperti Blackwater ya. Lampunya saya kasih yang 60 cm, 50 kalau nggak salah. Ini saya taruh di satu sisi, yang sini nggak ada. Jadi kesannya itu lebih dapat menurut saya. Jadi area yang nggak kena sinar ada, area yang kena sinar ada. Kalau pengen redup biasanya saya tutup lagi ya, bagian atasnya saya tutup lagi. Jadi cuma nyorot dikit. Jadi kesannya benar-benar itu seperti bawah sungai. Ini tiap harinya posisinya seperti ini ya sobat. Jadi dia berenang di atas ataupun di tengah, didampingi si tank match setianya ini ya. Mereka akur. Jadi maru itu nggak semuanya akur sobat. Jadi ada yang cocok untuk dikasih tank match, ada yang nggak cocok ya. Lihat karakter si ikannya. Kalau maru saya ini karakternya kalem. Digedor-gedor gini aja ya, loh dia nyari dia, digedor-gedor gini aja dia anteng ya, anteng-anteng aja. Jadi saya kurang suka yang mangap-mangap juga ya, apalagi yang ukuran besar gini. Wis mereka aktif gini aja itu saya suka. Jadi dia terlihat itu terlihat sisi dari predatornya ya, kayak di alam itu dia tenang, kalem. Tapi kalau dikasih pakan itu langsung respon predatornya itu keluar. Coba saya kasih pakan ya sebentar. Nah coba saya kasih jangkrik. Ini enggak saya puasakan sobat ya, karena saya yang jumbo-jumbo itu enggak saya puasakan. Kita lihat di atas, yang saya posakan itu yang pada masa pertumbuhan itu saya posakan. Coba kita lihat dari sini, masukkan, langsung dimakan, nggak kelihatan tadi ya. Loh yang tank match-nya itu langsung nyari. Matanya udah merah, badannya mulai menguning. Kita lihat dari sini agak silo ya, karena ini nggak saya kasih skotlet atau stiker. Nah sampai ujung sana lebih gelap ya sobat ya. Jadi ini kayu-kayunya saya taruh, saya kasih batu kali nih ya, saya nyari di kali-kali nih.
Ini dikasih tangan dia responnya kalem ya. Ukuran segini itu bunganya itu masih numbuh ya. Ini masih tumbuh cabung lagi di bagian depan kalau sobat lihat. Nah itu ya, tumbuh cabung ini. Jadi masih bisa. Jadi kalau kalian punya cana yang besar, itu masih bisa kita treatment untuk tumbuhkan cabungnya. Kita lihat dari yang sisi satu. Ya itu ya, nah banyak di area depan itu badannya sudah kuning, tapi yang bagian atas itu masih belum seberapa ya. Tapi kalau aktif itu dia itu kemarin itu kapan hari itu kuning. Jadi terus kita treatment ya, jangan bosan-bosan untuk mentreatment cana kita. Pakan juga pengaruh sobat ya. Ini saya kasih pakan utama cacing sama dan jangkrik sebagai tambahannya. Jangan terlalu sering dikasih makan jangkrik ya, karena membuat badan mereka cepat obesitas atau gemuk. Jadi baik cacing untuk bisa penyembuhan ya. Ini sering siripnya sobek karena banyak hardscape-nya, kena kayu sobek sering, tapi cepat sehari sudah kembali itu, dan bikin gondrong itu kalau cacing. Itu menurut pengalaman saya ya. Kalau pengen matanya merah, kasihkan udang juga untuk warna ya, udang itu bagus. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya sobat ya. Nah rencananya di video yang sebelumnya yang Auranti itu yang ingin saya pairkan, itu saya pindah ke sini. Kalau betul male and female, ini saya bersihkan semua hardscape-nya, tinggal substratnya saja. Kemudian saya buatkan scape. Ini saya pindah ke ranti sana ya, yang di video sebelumnya, nanti kalian bisa lihat. Saya taruh sini, saya sket. Tuh, semoga saja benar seperti dugaan saya, male dan female. Nanti biar mereka bisa proven ini. Nah, ini yang saya buat video kapan hari si bungkuk ya. Dia masih mager, respon tapi kalem responnya. Nah tips juga untuk sobat semua ya, ini ukuran fitnya 26 mengarah ke 26, tanknya ukuran 60. Sebenarnya sangat tidak ideal ya, karena saya kurang tank saja ini ya. Ini yang waktu pertama saya taruh sini nggak pakai lampu, dia sangat mager ya, kayak patung. Benar seperti di pemilik yang lama, dia mager, apalagi dulu itu tanknya sempit ya, jadi dia cuma diam aja. Mungkin itu yang menyebabkan bengkoknya ya, karena dulu pernah cerita juga airnya itu sampai tinggal sekian, pendek ya, sehingga akhirnya badannya seperti itu, kurang kerawat intinya seperti itu ya. Di sini sudah lumayan, meskipun responnya pelan, tapi dia respon, kadang flaring dia pakai diganggu dia flaring kan. Nah, dia mulai flaring juga. Jadi kita butuh sabar ya. Kalau ditaruh di tank ukuran 1 meter, pasti dia cepat aktif ya. Tapi kalau dia mulai berenang tengah, itu tandanya mereka mulai aktif. Kita harus bersabar dulu ya. Jangan kita beli cana terus kemudian baru seminggu nggak aktif sudah mau dijual lagi, bingung ya. Boleh seperti itu, tapi alangkah baiknya kita belajar dari situ, menangani untuk cana yang mager itu bagaimana sih. Kita sharing dengan teman-teman sehobi ya, biar tahu cara untuk menangani cana yang mager. Ini masih mager ini, tapi kalau pakai tangan digenggam, nah ya kan, dia mau belajar flaring juga. Intinya itu kita harus sering interaksi. Setting tank pengaruh, itu pernah saya bahas juga ya. Pengaruh, jangan sampai
antara lebar tank dan ikan itu sangat pas ukurannya ya, apalagi lebih panjang ikannya. Itu akan ikan bengkok, itu bengkok itu ya, selain bengkok bawah itu bengkok ke kiri tuh. Tapi kalau menurut kalian untuk per Auranti kalau ukurannya beda kurang lebih 4 cm apakah aman? Nanti yang pernah mencoba atau punya pengalaman bisa sharing ya di kolom komentar. Karena ini saya baru mau memperkan, tapi saya mau sexing dulu, mungkin dalam minggu ini ya. Kalau saya ada waktu luang, saya sexing analnya, saya buat di video nanti. Tuh, karena saya juga lihat di video teman-teman ya, kurang lebih caranya ya seperti itulah. Ya, sampai ada yang berantem, sampai ada yang meninggal, ada yang hancur ya, tapi akhirnya flare ya, akhirnya pair. Nah ini seperti mode pesawat ya, mau lepas landas wush gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cari cana itu harus yang pertama itu harus siap tanknya dulu ya sobat ya. Tanknya harus siap, karena ikan aktif tidaknya itu tergantung settingan kita ya. Kalau tanknya siap tapi kita jarang ngehandle ya sama saja. Nah, ini mau makan tapi cuma saya kasih jangkrik itu cuma dimakan satu, saya kasih cacing itu tetap dimakan tapi dia jarang mau makan banyak. Ya tadi ini kalau saya bilang ini faktor tanknya kurang besar, nggak apa-apa. Dalam minggu ini saya coba saya sekat. Ini kalau kaca itu dia flaring sobat, jadi mungkin dia butuh temen ya. Kalaupun dia nggak male female nggak apa-apa, disekat kan kelihatan temennya, mungkin itu yang bisa membuat melatih mental mereka jadi up naik. Ini cukup, ini nah nggak pakai lampu ya, ini baby Auranti. Ini yang dulu saya bahas, sekarang saya jarang buat videonya juga ya. Cana yang termasuk mentalnya garang itu adalah salah satunya adalah Auranti. Kalau kita benar merawatnya, mentalnya juga oke nih, gampang ya. Ini full cacing dan saya tambahkan pelet yang mengandung spirulina ya, jadi yang warna biru itu untuk membantu merangsang pigmen warna birunya. Nah dia tetap seperti itu sobat, gak pernah nguncup, gak pernah mager, selalu standby. Ya sobat, mungkin saya nggak banyak memberikan sharing di video ini. Saya hanya memberikan cuma perkembangan yang Cana Maru. Ada yang teman-teman tanya juga bagaimana perkembangan saat ini, seperti itu ya. Jadi tetap mentalnya oke, meskipun dia nggak mangap-mangap, karena saya kurang suka dengan yang mangap-mangap. Teman saya itu melatih mangap-mangap sampai yang Auranti baby itu sampai mulutnya itu gara-gara natap kaca itu mangap-mangap, sampai mulutnya itu kayak kayak patah gitu. Tapi untungnya bisa sembuh ya, bisa kembali sembuh lah. Jadi itu salah satu resikonya kalau kita melatih cana kita untuk mangap-mangap mental barbar katanya. Ya, jadi tiap keepers mungkin beda-beda ya kesukaannya atau favoritnya. Kalau saya seperti ini Blackwater, kalau untuk Maru ya kelihatan elegan karena mereka badannya kan warna kuning, kemudian tambah dengan kondisi airnya kayak gitu. Jadi seperti di habitat asli mereka ya, di air gambut dengan pH yang sangat rendah, seperti itu. Mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Jadi kita saling sharing ya sobat. Jadi di video saya itu no debat, saya nggak suka debat. Saya sharing apa yang pernah saya lakukan itu. Mungkin sobat kalau punya treatment atau lebih beda dengan yang saya sharingkan, mungkin bisa kita sharing-sharing di kolom komentar
ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian subscribe ya sobat, agar membantu channel saya berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat konten seputar dunia hobis, terutama cana. Jadi saya akhiri video kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.